Selamat malam Bapak Ibu yang saya kasihi. Senang berjumpa lagi dalam pertemuan Pak Seri, PA berseri dari GKI Diponegoro ini. Walaupun topiknya ini bisa menyenangkan, bisa juga tidak ya. Jadi kita diingatkan akan sesuatu yang biasanya kurang menyenangkan bagi kita. Tapi saya sudah siapkan sebuah presentasi. Nah, karena topiknya ini menarik, ini sangat bagi saya itu seperti refleksi akan diri saya sendiri, pengalaman sendiri, maka bentuknya itu tidak poin-poin kecuali di bagian yang paling akhir. Ini semacam sebuah tulisan gitu ya. Jadi nanti saya persilahkan Pak Cifta untuk membagikannya kalau ada yang tertarik untuk memiliki presentasi saya di dalam bentuk PowerPoint, tapi semacam teks tulisan yang panjang begitu. Nanti dipisah-pisah per bagian, tapi tidak seperti biasanya presentasi PowerPoint itu bentuknya adalah poin-poin gitu ya. Nah, jadi saya akan lebih banyak membacakan saja yang sudah saya tulis ini ya. Judulnya bukan kehidupan sesudah kematian, nanti menjadi lebih jelas. Mengapa? Karena yang saya kehendaki adalah kita tidak terlalu berspekulasi tentang apa yang terjadi sesudah kematian, tapi toh memang kebanyakan kita kalau mempersoalkan apa yang terjadi sesudah kematian, itu berhenti pada soal kematiannya. Jadi mungkin pusat perhatian kita lebih baik tertuju kepada kematian itu sendiri. Ya, nah jadi bentar ya saya coba ini. Ya, kematian seringkali membawa teka-teki apa yang dialami orang yang meninggal atau yang mati itu. Kesedihan dari keluarga dan handai tolan menandakan bahwa pengertian mati itu menderita, bahwa yang mati itu menderita. Maka sering terdengar ucapan kasihan untuk orang yang meninggal atau kepada keluarga yang ditinggal karena kematian dipandang sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan. Kematiannya yang mengalami kematian itu sendiri gitu ya. Nah ini sebentar kok berhenti. Baik. Nah, perbedaan bahkan dalam bahasa Indonesia ya kata mati dan meninggal itu juga bisa memberikan petunjuk. Sebab kata meninggal itu sebenarnya ya sama dengan kata mati, namun digunakan untuk memberikan nuansa atau rasa yang lebih sopan. Maka ketika memberi kabar tentang kematian seseorang, yang sering dipakai adalah kata meninggal. Ibu X baru saja meninggal dunia, oh saudara Y atau Y itu sudah meninggal gitu ya. Meskipun kadang kata mati juga digunakan biasanya dalam konteks persahabatan atau orang-orang yang kita kenal dekat, jadi sudah akrab gitu. Nah, penghalusan istilah meninggal tadi itu sangat mungkin juga datang dari pemikiran bahwa mati itu sesuatu yang menyakitkan. Ya, sedang kalau meninggal itu seperti orang yang bepergian, ya, jadi tidak sakit. Jadi di samping menghaluskan, kata meninggal itu juga terasa tidak semenyakitkan gitu ya, kata mati. Nah, itu kalau kita lihat asal katanya, kata meninggal itu kan dari kata tinggal, jadi sebenarnya pergi gitu, semacam pergi. Ya, kadang kalau dalam bahasa daerah bahkan disebut kalau Jawa itu tilar, tidur ya kalau nggak salah begitu. Jadi untuk menghaluskan yang sesuatu yang dibayangkan itu kurang menyenangkan. Nah, meskipun demikian kata meninggal sudah diserap dalam bahasa sehari-hari dan malah diberi pemaknaan yang lebih sopan. Jadi kalau kita lihat mengapa yang seperti ini bisa terjadi karena keinginan untuk menghindari pengertian
penderitaan, sesuatu yang terjadi pada saat kematian atau sesuatu yang tidak menyenangkan itu. Nah, bayangan itu memang sulit dipisahkan pada peristiwa kematian, sehingga patut dipertanyakan apakah kesedihan yang muncul pada waktu kematian itu sebenarnya disebabkan oleh perpisahannya atau karena membayangkan orang yang mati itu menderita. Itu. Pelayanan penghiburan seringkali menekankan bahwa orang yang mati itu sudah memasuki alam baka yang menyenangkan. Tidak ada lagi duka, air mata, penderitaan. Kita akan melihat dari mana pikiran semacam itu berasal. Namun sebagai sebuah penghiburan atau pastoral, kata-kata seperti tadi, itu ingin menepis anggapan bahwa orang yang mati itu menderita. Jadi enggaklah, orang mati itu enggak menderita, dia sudah senang. Itu yang seringkali ditekankan. Maka keluarga tidak boleh lagi berpikir bahwa yang meninggal itu kesakitan atau menderita, seperti yang mungkin mereka lihat ketika ajal menjelang, ketika orang yang meninggal atau sebelum meninggal itu kesakitan misalnya. Jadi enggak seperti itu. Mereka itu yang meninggal itu, orang yang meninggal itu sudah senang. Begitulah maksud penghiburan yang dimulai sejak perawatan jenazah hingga sekian waktu setelah pemakaman. Ya, selalu diyakinkan kepada keluarga yang ditinggal bahwa yang meninggal itu sudah enak dan seterusnya. Nah, benarkah orang mati itu bahagia? Setelah kematian orang yang dicintai berlalu sekian lamanya, setelah mingguan, bulanan, gitu, bahkan bisa tahunan, orang, nah ini relatif ya, ada orang yang cepat, ya namanya coping, suffering gitu ya. Jadi bagaimana dia bisa mengendalikan suasana hatinya menghadapi penderitaan, itu ada yang ya mungkin bulanan lah ya paling cepat, tapi juga ada yang tahunan, ya baru sekian tahun tuh dia mulai bisa menerima kenyataan itu. Waktu itu relatif ya, untuk setiap orang beda-beda. Nah, tapi ketika itu sudah terjadi, maka sudah bisa menerima kenyataan yang baik. Pada waktu itulah, jika peran dari orang yang mati bagi keluarga dan kawannya cukup besar selama dia hidup, maka mulai dirasakan bahwa kematian itu ternyata meninggalkan berbagai kesulitan. Kesulitan bagi yang hidup tentu saja. Nah, yang paling banyak terjadi adalah kesulitan ekonomi. Bila yang meninggal itu adalah tulang punggung keluarga, maka keluarga yang ditinggal akan merasakan kekurangan pemasukan. Jadi ini setelah mulai bisa menerima kematian itu, mulai terasa ada kebalikan. Sekarang yang menderita itu yang hidup, bukan lagi yang mati. Jadi tidak sedikit kejadian itu berlangsung secara mendadak ya, kematian itu mendadak, sehingga keluarga yang ditinggal itu sangat kebingungan. Ada juga yang pendapatannya terhenti sama sekali seiring dengan kematian orang yang selama ini menjadi satu-satunya sumber penghasilan bagi keluarga. Nah, kesulitan-kesulitan itu memperlihatkan bahwa yang sebenarnya menderita bukanlah orang yang mati, tetapi yang masih hidup. Atau kalau kita tidak bisa memastikan apakah yang mati menderita atau tidak, yang pasti orang yang hidup itu menderita karena ditinggal oleh orang yang mati tadi, dalam arti objektif ya. Jadi tadi misalnya jadi bagi tulang punggung keluarga atau yang diandalkan dan seterusnya. Nah, itu yang terjadi. Nah, memang penderitaan orang yang ditinggalkan bukan berarti otomatis bahagianya orang yang meninggalkan. Tetapi bila kita tahu bahwa orang yang mati tidak sama dengan orang yang hidup, maka bukankah tidak salah jika kita mengatakan bahwa jika yang masih hidup itu menderita, yang sudah mati tidak sama dengan yang masih hidup, dan itu berarti tidak menderita. Jadi ini kita lihat ya bagaimana pengertian bahwa yang mati itu tidak menderita bisa muncul ya, karena selalu dikaitkan dengan orang yang masih hidup ya.
Nah, kesimpulan ini tentu saja tidak didasarkan pada pembuktian empiris, ya. Jadi tidak ada pembuktian benarkah orang yang mati itu benar-benar bahagia, ya siapa yang bisa membuktikan. Jadi kalau kita temanya kehidupan sesudah kematian malam ini, nah saya ya tidak berani memastikan apa yang terjadi sesudah kematian, wong belum pernah mati. Kalau saya sudah mati, tahu. Tapi kalau saya sudah mati dan tahu, ya tidak mungkin bicara dengan Bapak Ibu Saudara malam ini, kan gitu. Nah, kan gitu. Jadi itu tidak berdasarkan pembuktian empiris, namun berdasarkan pikiran yang disebut dengan silogisme kalau dalam cara berpikir atau logika. Jadi gini, satu, orang hidup tidak sama dengan orang mati. Nah, orang hidup menderita, maka orang mati tidak menderita. Ya, tentu kita bisa mengatakan orang hidup bisa menderita, maka orang mati tidak menderita. Nah, silogisme seperti ini berkaitan dengan pengalaman hidup yang masih bisa menderita. Nah, juga dengan kepastian bahwa orang yang mati itu pasti tidak hidup. Jadi tidak mungkin orang mati sama dengan orang yang masih hidup. Dalam soal menderita, orang yang mati tidak mungkin mengalami penderitaan seperti orang yang masih hidup. Nah, itu asal dari pemahaman bahwa orang yang mati itu tidak menderita. Silogisme itu membantu kita memahami yang terjadi pada yang sudah mati. Tanpa pembuktian ya, apa yang terjadi betul-betul di sana. Nah, sebagai orang Kristen, kita juga memiliki pegangan-pegangan pemahaman mengenai orang mati. Intinya sebenarnya sama, yaitu bahwa orang mati tidak lagi mengalami apa-apa yang dialami orang hidup, terutama penderitaan. Misalnya dalam Wahyu 21 ayat 4, yang sering dikutip ya pada waktu kematian, dikatakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ya. Nah, ayat ini sendiri merupakan bagian dari penglihatan mengenai keadaan yang akan terjadi di masa depan, yang disebut dengan apokaliptis atau harapan apokaliptis. Ini sebuah istilah yang digunakan dalam dunia ilmu teologi, ya. Tapi kita sering menyebutnya akhir zaman, katakanlah begitu. Jadi apa yang akan terjadi nanti di akhir zaman. Jadi pemikiran apokaliptis atau akhir zaman itu mempunyai ciri khas mengungkap akan apa yang nanti terjadi dengan gambaran yang seringkali ekstrim seperti di kitab Wahyu. Kalau tidak salah kita sudah pernah membahas ini ya. Jadi apa itu apokaliptik, apa itu akhir zaman, dan seterusnya. Tapi yang mau ditekankan adalah situasi nanti itu berbeda sekali dengan situasi yang ada sekarang ini. Dunia yang akan datang itu merupakan dunia yang setelah carut-marut, setelah gonjang-ganjing, setelah banyak sekali tragedi, ya, kejadian-kejadian yang serem, diganti dengan suatu dunia yang bagus sekali, disebut langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, dan seterusnya. Maka yang terjadi nanti adalah keadaan yang baik-baik saja. Kalau begitu, yang ada di dunia sekarang ini adalah yang sejelek-jelek saja. Apa begitu maksudnya? Tentu tidak demikian. Namun karena penganut apokaliptik sudah kehilangan harapan akan apa yang ada di dunia ini, maka satu-satunya harapan adalah jika ada dunia yang baru. Ya, jadi mereka yang memegang bahwa akan ada akhir zaman itu menggantikan zaman yang ada sekarang, ya katakanlah memang frustrasi ya akan keadaan di zaman sekarang. Ya mungkin tidak selalu hidupnya itu buruk, tapi kayaknya sudah tidak mungkin diharapkan bisa menjadi baik. Satu-satunya harapan ya diganti, atau zaman sekarang ini akan berubah menjadi sebuah zaman yang sama sekali baru. Nah, itu cara berpikirnya. Nah, di dunia yang baru itu, pemerintahan oleh Tuhan menjadi satu-satunya pemerintahan yang ada. Nah, maka semua pemerintahan dunia
dihentikan dan diambil alih oleh Tuhan sendiri. Maka, nah ini yang penting, nanti tidak akan ada lagi ketidakadilan, tidak ada lagi ketidakbenaran yang mengakibatkan kesengsaraan. Jadi akhir zaman itu selalu bicara tentang kesengsaraan yang ditimbulkan karena tidak adanya keadilan dan tidak adanya kebenaran. Nah, kalau memakai pengertian sekarang, keadaan akhir zaman itu merupakan sebuah perubahan revolusioner, ya. Jadi ada revolusi total, katakanlah begitu. Tapi revolusi itu, perubahan yang sangat drastis itu sepenuhnya terjadi karena Tuhan. Nah, oleh karena itu, Tuhanlah yang menyelesaikan segala sesuatunya. Nah, sebelum dunia yang baru itu tiba, Tuhan akan melakukan peperangan total terhadap semua bentuk kejahatan. Jadi ini pikiran akhir zaman atau apokaliptik seperti itu. Nah, peperangan itu yang total sifatnya disebut dengan peperangan kosmis, ini sebuah istilah saja. Tapi yang penting akhirnya sesuai dengan penglihatan apokaliptik tadi yang kita lihat dalam kitab Wahyu, Tuhan dan bala tentaranya memenangkan peperangan. Ketika peperangan itu berakhir, segala kesengsaraan yang dialami oleh orang-orang benar akan menemukan penghargaannya, yaitu kebahagiaan abadi. Jadi orang benar dibenarkan sehingga dia bisa mengalami kebahagiaan abadi. Kebahagiaan itu adalah akibat dari pembenaran terhadap orang-orang benar. Kalau begitu kontras dengan dunia yang ada sekarang sebelum akhir zaman, orang benar bisa disalahkan, orang salah bisa dibenarkan. Nah, itu keadaannya yang membuat orang-orang yang ada sekarang ini tidak bisa berharap lagi kecuali kalau ada zaman baru, langit baru, bumi baru. Nah, itu cara berpikir dari apokaliptik tadi. Ini sangat berpengaruh pada pandangan orang Kristen mengenai orang mati. Sehingga orang mati itu dibayangkan berada dalam keadaan seperti yang dilukiskan oleh kitab Wahyu tentang langit dan bumi yang baru itu. Tetapi kalau itu terjadi dalam suatu dunia yang baru, yang akan didahului dengan masa akhir zaman, maka sebetulnya itu belum terjadi pada masa sekarang ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau orangnya mati sekarang ini? Berarti kan belum masuk di zaman seperti yang dilukiskan kitab Wahyu. Nah, menurut kitab Wahyu yang juga menjadi ajaran Kristen, orang-orang yang mati sekarang itu masih menantikan sampai tibanya akhir zaman itu. Maka kita sering mendengar istilah orang mati akan dibangkitkan. Dalam pengakuan iman rasuli juga disebutkan kebangkitan orang mati. Jadi orang mati itu semacam berada di dalam keadaan sementara, keadaan ya tentu dia mati ya mati, tapi belum sampai mengalami seperti yang dikatakan oleh kitab Wahyu, langit baru, bumi baru, dan seterusnya itu. Nah, maka di Wahyu 20 ayat 11-13 dikatakan, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maksudnya, kitab-kitab tentang orang yang sudah mati, tapi menyangkut juga kehidupan mereka ketika mereka masih hidup. Ya, nah, itu dilihat semuanya. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Jadi ini dibayangkan tempatnya orang mati itu di laut,
di bawah, di kerajaan maut juga di bawah, diserahkan pada waktu akhir zaman itu. Nah, terus dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Jadi pada saat akhir zaman itu, orang-orang yang sudah mati akan dibangkitkan untuk menjalani penghakiman. Nah, menurut Matius 25 yang terkenal itu, tidak semua orang akan dibenarkan. Ya, sebagian orang dibenarkan, yang dalam Matius 25 diumpamakan seperti domba, sebagian lainnya tidak, yang diumpamakan seperti kambing. Ya, maka yang tidak dibenarkan disebutkan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Sedang yang dibenarkan akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Nah, jadi itu berarti nanti di akhir zaman. Nah, sebuah pengertian yang sama juga terdapat dalam kitab Daniel 12 ayat 2, juga tentang kebangkitan orang mati. Jadi sekali lagi, ketika belum terjadi akhir zaman itu, yang mati ya masih mati saja. Nanti ketika sudah ada akhir zaman, dibangkitkan lalu masuk pada periode penghakiman. Jadi muncul gagasan tentang masa penantian. Orang-orang yang sudah mati masih harus menantikan saat tibanya penghakiman akhir itu, sebagaimana tentunya orang-orang yang masih hidup juga. Nah, kalau Tuhan Yesus memberi perumpamaan, nanti ketika akhir zaman terjadi, ada yang sudah mati, tapi juga ada yang masih hidup. Hidup itu sedang berkegiatan, tiba-tiba saja itu datang. Gitu. Nah, pertanyaannya, di mana mereka yang sudah mati itu menunggu saat penghakiman tadi? Nah, penjelasan yang biasanya diberikan, mereka itu berada di Firdaus. Nah, tempat seperti apa Firdaus itu? Nah, ini biasanya lalu dikaitkan dengan kisah tentang penjahat yang disalib bersama dengan Tuhan Yesus di Lukas 23 ayat 43. Maka dikatakan bahwa Firdaus itu adalah tempat di mana orang mati dikumpulkan. Kan penjahatnya itu disebut, hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Jadi itu tempatnya orang mati. Nah, memang dalam ajaran Kristen itu dibedakan antara Firdaus dengan surga tadi ya. Antara hidup kekal dengan orang yang masih di Firdaus, artinya orang mati di tempatnya gitu. Nah, itu dibedakan. Tadi kalau di Wahyu disebut seperti di laut, di dunia orang mati, ya. Jadi ada yang memahaminya Firdaus, ada yang memahaminya di dunia orang mati, itu ketika belum akhir zaman, ketika belum tiba penghakiman. Nah, kalau ayat ini yang dijadikan acuan tentang Firdaus, maka sebenarnya tidak semua orang mati akan berada di sana. Tadi ini dikatakan penjahat yang satu, engkau bersama aku, yang lain kan tidak. Ya, maka pertanyaannya bagaimana dengan penjahat yang tidak masuk di Firdaus? Bagaimana dengan orang-orang mati yang tidak masuk ke Firdaus? Jawaban yang diberikan biasanya didasarkan pada kisah perumpamaan mengenai Lazarus yang miskin dan orang kaya yang tidak peduli kepada Lazarus di Lukas 16. Dalam kisah itu, orang yang kaya tadi ketika meninggal berada di tempat yang penuh dengan api. Dia sangat kepanasan dan minta kepada Abraham untuk memberikan air kepadanya. Tetapi permintaan itu tidak dapat dipenuhi. Ya, terus orang kayanya juga bilang, ya kalau gitu paling tidak kasih dong peringatan pada keluargaku yang belum mati supaya mereka nggak seperti aku. Nah, jadi digambarkan kalau nggak di Firdaus ya orang berada di tempat yang penuh dengan api itu. Ya, jadi Injil seperti Matius 18 ayat 9, Markus 9:43 memberikan gambaran tentang neraka sebagai tempat yang dipenuhi dengan api. Nah, jika memang neraka adalah tempat yang dipenuhi dengan api, maka pertanyaan yang segera muncul adalah
Mengapa orang kaya dalam kisah Lazarus tadi masih bisa bertahan? Nah, masih bisa ngomong-ngomong walaupun kepanasan. Maka kalau itu terjadi pada orang biasa, tentu berada di dalam api itu pasti akan binasa jadi abu. Tapi karena orangnya sudah mati, ya tidak mungkin mati lagi. Ya, seperti orang kaya tadi. Berarti yang ada di neraka itu bukanlah wujud yang sama seperti orang hidup. Artinya, orang itu sudah tidak lagi memiliki tubuh jasmani yang bisa hangus bila terbakar dan akhirnya menjadi abu. Tetapi, jika orang sudah tidak lagi bertubuh, lalu apakah masih bisa merasakan panas? Nah, ini pertanyaannya. Kita masuk di ajaran gereja. Nah, dalam ajaran gereja yang sampai saat ini masih dipegang oleh Gereja Katolik Roma, ada yang disebut dengan purgatori, yaitu tempat antara di mana orang mati berada sebelum memasuki surga. Nah, di situ orang yang mati menjalani penyucian. Penyucian supaya layak masuk surga. Maka purgatori itu juga disebut dengan api penyucian. Nah, sebenarnya ajaran ini hendak mengatakan bahwa untuk masuk ke surga, orang itu perlu suci, harus disucikan dulu. Nah, maka penyucian itu harus dilakukan kan, kalau dia masih hidup, ya lewat pertobatan. Bila orang yang masih hidup itu, kalau sudah bertobat, ya tadi menerima penyucian, ya, pernyataan penyucian oleh gereja. Tetapi bila orang sudah mati, maka penyuciannya dilakukan dalam purgatori itu. Nah, jadi bagaimana kita sendiri harus memahami soal-soal yang abstrak ini tadi, ya, menjaga kesucian, ya. Saya kira kita akan terus-menerus menemui kesulitan jika menginginkan kepastian mengenai keadaan orang yang sudah mati. Segala macam pandangan tadi kiranya kita pahami bukan pertama-tama sebagai penjelasan mengenai orang yang sudah mati, tetapi mengenai apa yang harus dilakukan oleh orang yang masih hidup. Ya, jadi kayak perumpamaan orang kaya dengan Lazarus segala macam itu fokusnya bukan pada soal keadaan sesudah matinya, walaupun itu dikisahkan, tapi bagaimana orang yang masih hidup itu belajar dari peristiwa atau perumpamaan tadi itu. Jadi soalnya bukan bagaimana yang mati, tapi bagaimana kita yang masih hidup ini. Nah, gambaran dan harapan apokaliptik serta kisah-kisah dalam Injil-Injil yang sebenarnya dipengaruhi oleh alam pikir Yunani yang dualistik, ya, itu tidak satu-satunya sebenarnya yang ada di Alkitab. Di Perjanjian Lama, sebelum dipengaruhi oleh pikiran tadi, ya di Perjanjian Lama itu kan tidak ada yang disebut sorga seperti di Perjanjian Baru. Kalau ada istilah sorga atau syamayim, pengertiannya ya sama dengan langit. Ya, jadi sesuatu yang masih bisa dilihat. Nah, di Perjanjian Lama, dunia orang mati itu disebut Sheol. Nah, itu ya di tempat di mana orang mati itu dikubur. Maka selalu letaknya di bawah. Gitu. Kalau kita sekarang mendengar dan menerima banyak pengertian mengenai orang yang sudah mati, sebenarnya yang harus kita cermati adalah apakah penjelasan-penjelasan itu memang ditujukan untuk memastikan apa yang ada dalam dunia orang mati, atau sebenarnya sebuah pesan bagi kita yang masih hidup. Maksudnya, kalau tujuannya adalah memberikan kejelasan mengenai dunia orang mati, ya mestinya kita berhati-hati, karena kalau kita mengacu pada ajaran gereja dan Alkitab tadi, sebenarnya pesannya lebih kepada orang yang masih hidup, gitu ya. Nah, saya sendiri cenderung mengambil poin yang terakhir. Bagi saya, gambaran yang spektakuler seperti yang diberikan kitab Wahyu itu sekalipun adalah sebuah pesan untuk dunia sekarang ini.
Jadi akhir zaman atau apokaliptik bukanlah pertama-tama sebuah spekulasi, namun sebuah hikmat untuk digunakan dalam hidup ini. Jadi nek baca kitab Wahyu, diharapkan lebih berhikmat dalam menata kehidupan yang ada sekarang ini. Ya. Kalau begitu, apakah hikmat yang diajarkan tidak lain adalah kebenaran dan keadilan di dunia yang penuh dengan berbagai macam kemungkinan termasuk yang buruk, entah itu bencana, entah itu ketidakadilan, penindasan, perang. Para pengikut Yesus diharapkan berpegang teguh dan tetap menjalankan kebenaran dan keadilan. Nah, ini kuncinya sebetulnya. Jangan berputus asa dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Nah, tetap saja pertanyaannya, bagaimana dengan yang mati? Nah, kembali pada silogisme tadi yang saya sebutkan, bahwa orang mati tidak sama dengan hidup. Kita seharusnya menerima bahwa karena mati tidak sama dengan hidup, maka keadaan orang mati tidak mungkin sama dengan orang hidup. Jadi tidak mungkin orang mati bisa merasakan, mengalami, dan melakukan apa-apa yang dirasakan, dialami, dan dilakukan orang yang hidup. Ya. Kalau ada orang mati bisa merasakan apa yang kita rasakan, berarti dia belum mati. Kalau orang mati masih bisa mengalami sakit, sehat, menderita, dan seterusnya, maka ya ia belum mati. Kalau orang mati bisa melakukan sesuatu yang merupakan kelakuan orang hidup, bisa jalan-jalan seperti orang yang masih hidup dalam arti melakukan kegiatan seperti ketika dia masih hidup, ya masih hidup pasti, bukan sudah mati kan gitu. Nah, ajaran Protestan yang selalu disampaikan ketika pemakaman itu baik untuk diingat, yaitu bahwa orang yang mati itu sekarang sudah bersama dengan Bapa di surga. Nah, ungkapan ini tentu merupakan keyakinan yang sulit dibuktikan secara empiris. Apalagi ditanya surga di mana dan seterusnya. Tetapi maknanya tetap bisa diterima dengan akal, yaitu orang yang sudah mati itu sudah berada di alam yang lain. Bersama dengan Bapa di surga itu berarti tidak lagi di dunia ini, tidak lagi bersama atau melakukan kegiatan seperti sebelumnya, sebelum meninggal, sebelum mati. Nah, istilah alam lain ini sendiri sebenarnya masih kurang tepat ya, karena masih menggunakan pengertian yang ada di dunia ini. Alam itu kan pengertian dunia. Namun maksudnya adalah orang itu sudah tidak lagi sama dengan yang masih hidup. Nah, bagi keluarga yang ditinggalkan, pesannya adalah relakan dia meninggalkan dunia ini, atau bahwa dia sudah tidak ada di sini. Ya, kayak ketika para perempuan itu datang ke kubur Yesus, ya sudah tidak ada. Terus malaikat ngomong, mengapa kamu mencari dia yang mati di antara di sini gitu. Ya, jadi maksudnya ya move on. Ya, kamu masih hidup, lanjutkan apa? Ya lanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah lakukan selama dia masih hidup. Kan itu maksudnya. Nah, tentu saja setelah semua itu kita masih berpegang pada kepercayaan mengenai kebangkitan orang mati. Soal inilah yang sebenarnya ditegaskan oleh penampakan Yesus kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya. Jadi penampilannya yang nyaris sama dengan manusia biasa sesudah kebangkitannya itu adalah petunjuk bahwa kebangkitan yang dinantikan adalah kebangkitan yang berwujud seperti hidup sekarang ini. Jadi kebangkitan Yesus bisa makan ikan bersama dengan muridnya di Emmaus, dalam perjalanan ke Emmaus itu ketemu muridnya segala macam itu kan mau menunjukkan bahwa yang diharapkan atau diajarkan tentang kebangkitan itu adalah kebangkitan yang membuat orang itu yang sebenarnya mati itu bisa hidup seperti sekarang, seperti kehidupan yang kita kenal sekarang ini.
Nah, tapi apa itu? Para teolog itu berbeda pendapat. Jadi memang kita akhirnya harus menyadari tentang keterbatasan pikiran kita mengenai dunia lain atau dunia sesudah kematian itu. Persisnya seperti apa? Ya, tentang kebangkitan persisnya seperti apa. Kita tahu bahwa kebangkitan itu akan membuat seperti kembali kepada keadaan normal atau biasa. Tapi persisnya kayak apa, ya tidak ada yang bisa memastikan. Lepas dari itu, pelajaran yang masih bisa kita petik adalah bahwa pengharapan kita itu seharusnya tidak pernah dibatasi. Selalu ada yang lebih dari yang sekarang ini. Jadi termasuk kebangkitan tadi, itu kan mau mengatakan ada yang lebih daripada yang kita kenal. Berarti ada yang bisa kita harapkan. Tidak perlu menganggap yang ada ya persis seperti yang sekarang ini saja. Ada sesuatu yang lebih. Ya, nah lebih itu tidak perlu harus dibuat kepastian-kepastiannya, hanya perlu dirasakan semangat spiritnya. Maka itu menjadi dorongan, pancingan, semangat untuk tidak menyerah dan berhenti pada apa yang ada. Tentu maksudnya tidak menyerah, tidak berhenti pada sesuatu yang ada itu untuk sesuatu yang lebih baik. Ya, jadi harapan itu ya mesti harapan pada sesuatu yang lebih baik, itu namanya harapan. Nah itu ya, jadi iman Kristen itu selalu mengajarkan tentang ada yang lebih daripada yang bisa kita ketahui, kita rasakan, kita alami. Sesuatu yang lebih itu merupakan dorongan bagi kita untuk tidak menyerah pada yang ada sekarang. Nah itu tekanan utamanya itu di situ. Jadi sekali lagi bicara tentang kehidupan sesudah kematian itu bukan dimaksudkan untuk spekulasi apalagi memastikan apa yang terjadi nanti. Kita hanya bisa mengatakan itu berbeda dari kehidupan kita, tapi yang paling penting apapun yang kita pahami itu jangan sampai membuat kita justru makin frustrasi di dunia ini. Justru terbalik, harusnya makin bersemangat di dunia ini. Sebab ada kemungkinan kalau kematian itu dibayangkan sebagai sesuatu yang indah, yang enak, terus orang kepingin cepat-cepat mati karena frustrasi. Nah, ini masalah kalau itu terjadi. Ya, jadi lagi tujuannya bukan untuk membuat kepastian tentang yang terjadi di kematian, tapi memberikan semangat atau pengharapan bagi yang masih hidup. Setelah kita ngomong tentang semangat segala macam itu, saya mau mengakhiri dengan mengatakan, nah, bukan berarti mati itu tidak ada sama sekali, tidak ada sesuatu sama sekali setelah orang mati. Sebab ya waktu kita hidup ini kan kita tahu ada yang tidak hanya fisik sifatnya, tidak hanya tubuh sifatnya. Ya, itu yang kita sebut dengan jiwa. Dan jiwa itu bagian dari kehidupan. Nah, kalau orang mati, jiwanya kan tetap ada. Tubuhnya yang sudah berhenti, ya. Tapi jiwanya kan ada, ya gitu. Jadi bukan berarti hilang sama sekali. Ya. Dan itu bukan terus harus dikaitkan dengan yang sering muncul dalam cerita-cerita horor tentang dunia lain dan seterusnya. Lah itu lain lagi itu cerita horor itu kan maksudnya untuk menjual ceritanya atau filmnya. Ya, nggak perlu sampai di sana. Ya, tapi ada sesuatu yang memang tidak fisik sifatnya. Kita itu kan masih hidup saja bisa mimpi misalnya. Loh, kok bisa mimpi ya? Mimpi itu datangnya dari mana itu? Ya,
Ya, kalau diperiksa otak ya otaknya itu bekerja gini gitu selama kita tidur. Tapi kok bisa ada gambaran-gambaran gitu ya di dalam mimpi kita. Kadang gambarannya asing, tidak pernah kita dapati dalam kehidupan. Kadang juga mengenai hal yang pernah kita alami, tempat yang pernah kita datangi, kegiatan yang pernah kita lakukan, tapi bisa juga sama sekali berbeda. Nah, itu dari mana? Gitu. Ada juga di dalam psikologi itu yang disebut dengan déjà vu. Kok rasanya saya pernah ada di sini, mengalami ini. Nah, itu dari mana? Nah, jadi akhir-akhir ini memang cukup banyak ini loh ya, jadi ahli-ahli ya, entah filsuf, ahli syaraf, apa itu mencoba mencari tahu realita yang di luar yang bisa kita indera. Kita lihat, kita raba, kita cium. Ada sesuatu yang lain. Yang lain itu konkret ya, bukan lagi lah ya, bukan memedi segala macam. That's real gitu ya. Itu ada. Kita beri tempat tanpa harus berspekulasi berlebihan mengenai yang di luar kemampuan kita untuk mengindra, untuk bisa menangkap itu semua. Ya, di dalam ilmu neuroscience itu diteliti lebih jauh tentang bahwa kandungan di dalam otak kita itu juga tidak semuanya datang dari yang kita sadari atau datang dari alam sadar kita gitu. Kadang-kadang ya, jadi kalau ada fenomena yang sering dikatakan kerasukan roh atau yang sebenarnya bukan kerasukan dalam arti seperti orang yang teriak-teriak melotot-melotot, tapi bisa misalnya bisa bahasa asing gitu ya, kayak di aliran Pantekosta atau karismatik kan itu bisa terjadi. Loh, kok bisa ngomong bahasa asing dan seterusnya segala macam. Nah itu diteliti kok bisa seperti itu, datangnya dari mana? Jelas dia tidak pernah belajar gitu. Tapi makin lama makin menarik karena temuannya itu loh ternyata yang ada di dalam otak kita itu lebih daripada yang kita lakukan. Ya, kayak kita sekarang ini misalnya saja itu mendengar jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan. Banyak hal yang kita tangkapi, tapi tidak semuanya kita sadari. Jadi otak kita itu kayak menampung sesuatu yang sangat luar biasa banyak dan besarnya. Tidak semuanya itu kita manfaatkan, tidak semuanya masuk di dalam alam kesadaran kita. Ya gini-gini ini menarik ya, maka sekalipun tadi pesannya bicara tentang dunia orang mati, jangan sampai kita berlebihan tentang dunia orang mati gini gitu memastikan segalanya. Karena pesannya itu bukan ke sana, pesannya adalah supaya kita itu punya harapan di dalam kehidupan ini. Tapi juga jangan menolak sama sekali bahwa ada sesuatu yang masih ada setelah orang itu meninggal. Jiwa atau apa itu masih ada gitu. Nah, terus tadi ini ya terus itu yang disebut nanti orang mati dibangkitkan dalam ajaran gereja atau di Alkitab tadi itu bisa saja begitu. Ya, tapi di masa Alkitab dulu ya belum sampai ada penelitian mengenai jiwa itu bentuknya kayak apa dan seterusnya. Itu baru sekarang-sekarang ini berusaha untuk dipahami secara ilmiah loh ya. Ini bukan ilmu klinik gitu. Saya sharing begini karena jarang sekali orang ketika bicara begini di gereja itu menyangkut yang ilmiah. Nah, yang saya katakan yang bagian terakhir ini itu hasil penelitian ilmiah. Ya, jadi sekarang makin tidak seperti zaman dulu itu semua ditolak mentah-mentah oleh para ahli. Ya, enggak, sekarang mulai ada kemungkinan ya untuk diberi tempat.
Maka ya kalau ada cerita, loh kok saya bisa melihat dia sudah mati jalan-jalan segala macam, ya mungkin saja ada orang tertentu yang memang bisa melihat dan bukan hal mustahil ya, karena tadi lagi kalau kita hidup saja ini kan tidak semata-mata fisik gitu, ada sesuatu yang lain. Jadi yang kayak gitu perlu diberi tempat juga gitu ya, tanpa harus dilebih-lebihkan.